cobain. Bakso aci yummy, Ciomi. Pelopor bakso aci yang lezatnya tanpa tambahan MSG. Ada apa aja sih di dalam bungkus Ciomi? One and only, ada bakso aci tentu saja dengan tekstur yang kenyal terbuat dari bahan alami berkualitas. Lalu, ada cuangki yang bikin nagih. Ada juga nih detela yang kriuknya tiada tara. Ada mie juga favorit kita bersama. Lalu cabai dan bumbu sehat tanpa MSG buatan dan tentu saja halal. Selain itu, menggunakan minyak ebi yang akan menambah cita rasa Ciomi ini makin yummy. Tak lengkap rasanya tanpa jeruk limau yang bikin rasa tambah seger dan pas. Dari baunya aja enak banget. Ini apa sih? Ini adalah bakso aci yummy Ciomi. Ini enak banget. Kamu bisa langsung lihat betapa harum dan juga sedapnya. Ini aku coba ya. Tapi ini belum ada sambal atau bumbu pedasnya. Enak banget. Aku coba pakai yang pedas ya, karena aku pecinta pedas nih. Semuanya aja. Oke. Dan biar tambah seger lagi, aku kasih, karena ini juga ada setnya, ada jeruk gitu. Ops, enak banget ya. Ini harus ada tisu sih di sini kayaknya, tapi it's okay. Kita coba bakso acinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih harus Ciomi? Pertama, Ciomi ini praktis banget. Jadi buat kamu yang nggak pengen dan nggak suka yang ribet-ribet, ini praktis banget. Ini ada yang packaging seperti ini dan juga ada yang dengan isi yang lain, yaitu ada mie-nya. Ini enak banget dan juga praktis. Dan yang kedua, ini dagingnya adalah daging rempah. Jadi buat kamu pecinta yang rempah-rempah, termasuk aku ini suka banget. Dan yang ketiga, ini tanpa MSG. Jadi buat kamu generasi micin di luar sana, ini kayaknya nggak cocok buat generasi micin ya. Jadi buat generasi yang nggak suka micin, ini cocok banget, sehat dan enak banget. Saya coba lagi yang lainnya ya. Enak banget, bakso aci yummy Ciomi. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga dan follow Instagram @ciomi_bojonegoro. Jangan lupa ya. Selamat datang di Putri Rimbawati Channel. Mbak Halo, Mbak Rinda, Putri. one and only. Oh. Dan Arka. Ini seneng banget ya, akhirnya kita ketemu lagi. Yeah. Dan Arka, Mbak Rinda dan Arka. Arka, how are you? He's fine, he's just busy. Gak denger ibunya Yeah. aja yang jawab, oke. Kita ketemu lagi tentu dengan hal yang baru lagi dan bahasan dan topik yang baru. Ini aku paling suka juga. Setiap episode aku suka selalu sih sebenarnya. Selalu belajar hal yang baru. Dan ini juga gitu. Karena di banyak tempat orang mempunyai persepsi bahwa sebenarnya yang punya kesalahan adalah anak gitu. Anak selalu di posisi yang banyak yang salah gitu. Terus bahkan ada yang sering kita dengar katanya itu anak yang durhaka gitu kan. Ada malin kundang. Ya kan Mbak Rinda? Yeah, betul. Ada kisah-kisah yang menceritakan tentang kedurhakaan seorang anak gitu. Tapi ternyata pada dasarnya itu kalau di dalam kehidupan keluarga, orang tua juga pernah salah dan juga melakukan kesalahan gitu. Tapi banyak orang nggak menyadari. Nah ini penting banget ini Mbak Rinda. Kenapa topik hari ini kita itu toxic parents? Ya. Seperti apa Mbak Rinda? Toxic parents itu? Oh. Tentu
Jadi Tentu sebenarnya kan orang tua nggak mau juga jadi toxic parents kan. Kadang kan orang tua ya. mungkin juga nggak sadar bahwa dia itu toxic parents gitu. Jadi gimana ya? Sekarang itu kan lagi booming banget istilah toxic parent gitu kan. Kenapa? Karena memang di generasi kita sekarang ini kita banyak arus informasi parenting di mana orang tua yang kita itu nggak punya. Nah pada saat ini kita tuh kayak kenapa sih aku sekarang kok sangat-sangat fragile gitu kan, sangat begini, sangat begitu gitu kan. Maaf. Hari ini aku agak rewel sebenarnya karena merasa aku tidak comfort. Dia merasa tidak dipedulikan, dicuekin. Ya, dan aku juga tidak comfort gitu kan. Nah, terus buat Arga, terus si toxic parent ini tadi dia gimana ya? Tadi ngomong ya. Jadi kenapa bisa disebut toxic parent? Karena sejatinya itu kita menganggap orang tua kita itu adalah sosok yang holy dan suci yang nggak bisa salah. Yes, Bukan? yes, true. Darinya orang tua itu adalah orang tua yang artinya orang yang melahirkan kita, tapi dia juga tetap manusia. Nggak tiba-tiba ketika ayah dan ibu itu memiliki anak, tiba-tiba dikasih wahyu gitu. Oh caranya parenting yang benar enggak. Pasti ada tahapnya, ada trial dan errornya. Dan pada saat trial dan errornya ini tadi, karena pada masa yang di atas itu nggak ada ilmu tentang parenting dan ilmu parentingnya itu adalah ilmu-ilmu yang masih dari generasi ke generasi yang lain, sehingga pola-pola itu tadi berkelanjutan gitu Mbak. Dan ternyata pada generasi sekarang, oh ternyata teori-teori yang di atas kita itu banyak salahnya gitu. Dan sekarang dan generasi sekarang sadar bahwa ini harus di-cut agar anak saya nanti tidak menderita. Yang saya kritisi dari banyak orang pada umumnya adalah sangat mudah mengatakan bahwa orang tua saya adalah orang tua yang toksik tanpa memahami bahwa sebenarnya orang tua ini sudah melakukan yang terbaik yang dia mampu pada saat itu. Jadi gampang banget ngomong orang tua aku toksik, aku nggak mau hubungi orang tua, padahal enggak. Menurut saya pribadi dan saya mengambil sertifikasi mengenai family trauma ini tadi, begitu kita memaafkan orang tua dan memaafkan diri kita sendiri, kita lebih bisa merangkul diri kita lebih dalam lagi, bisa mencintai lebih dalam lagi. Kenapa? Karena 80% keputusan yang kita ambil sekarang itu berdasarkan pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Jadi kita nggak bisa objektif betul. Itu kita betul. Dan itu dimulai sejak kita masih dalam baby, dalam kandungan. Bagaimana orang tua kita itu tuh udah dalam baby gitu. Jadi ya benar sih. Jadi iya itu memang related banget ya. Bahkan tuh dimana kan bisa melihat sosok orang tua kita tuh ya di diri kita sebenarnya ya kan. Bagaimana mereka mengambil keputusan sesuatu dan kemudian kita itu tuh relate banget. Nah Mbak Rinda, ini yang penting juga mungkin sebagai awal obrolan kita bahwa nggak banyak orang paham, mungkin nggak banyak orang mengerti seperti apa toxic parents gitu. Mereka sekedar ngomong ibu bapakku itu orang yang toxic parent, ibuku toxic ibu, bapakku toxic ibu, tapi sebenarnya mereka nggak paham gitu di situasi seperti apa atau ciri-cirinya itu gimana ketika itu tuh bisa disebut toxic parent. Atau kadang bahkan anak itu nggak sadar ini orang tuanya sedang toxic parent atau mengendalikan, bisa jadi kan. Betul. Seperti apa Mbak Rinda? Ada ciri-ciri toxic parent. Yang pertama, mengatur semua hal yang dilakukan oleh anak. Nah, mengatur semua hal yang dilakukan oleh anak ini artinya orang tuanya tidak membiarkan anaknya untuk belajar mandiri. Kalau kita melihat bersama-sama dengan Mbak Putri ikat pelajaran sih, Molabs kita yang sebelum-sebelumnya, saya selalu menekankan bahwa anak itu pada dasarnya akan mandiri dan kita dituntut untuk membuat anak itu menjadi mandiri. Nah ini orang tua saking sayangnya sama anak, ya saking sayangnya loh niatnya, saking sayangnya sama anak, orang tua tidak membiarkan anak itu terluka. Yes. Kan? Orang tua tidak membiarkan anaknya terluka sehingga semuanya tuh diaturin. Gak mau anaknya terluka fisik maupun batin loh. Jadi contohnya kayak aku nggak mau anakku ini
di sekolah nilainya jelek soalnya takutnya nanti anakku minder. Akhirnya kita ke rumahnya orang tua, ke rumahnya guru nih, ngasih tas, ngasih apa gitu, ingat banget zaman dulu. Iya. Jadi sebenarnya itu orang tua itu nggak menyadari tentang itu ya, Mbak ya. Mereka hanya taunya ini yang terbaik untuk anaknya. Betul. Dan juga pada saat itu kenapa kalau saya bilang orang tua ini tadi karena nggak tahu kan, terus dia menganggap anak itu adalah trofinya dia, kebanggaannya dia ini tadi. Jadi kalau anaknya tidak berprestasi, orang tua yang ngerasa apa yang bisa kebanggakan sesama tetanggaku, sama ibu-ibu PKK-ku contohnya, atau ke kolegaku apa gitu kan. Jadi identitas anak ini tadi terlalu bersanding sama identitas orang tua, sehingga apa yang diinginkan anak adalah apa yang harus diinginkan ibu dan bapaknya. Gak ada keinginan anak di situ, yang ada adalah kamu harus nurutin bapak sama ibu gitu. Betul. Dimana kadang anak akhirnya ya benar-benar jadi hilang. Maksudnya sejatinya anak itu tuh seperti apa itu akhirnya jadi hilang. Itu yang dibahas di itu yang dibahas di inner child ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas itu. Jadi kalau di agama Islam itu kan ketika aku percaya ya, aku nggak ngerti ayat yang bagaimana di dalam Al-Quran itu disebutkan begini bahwa ketika bayi itu ditiupkan rohnya, Allah akan memperlihatkan dia kedepannya akan seperti apa. Makanya itu kadang-kadang kita sering dejavu kan, karena kita itu sedang diperlihatkan. Nah, pada saat, dan aku pribadi sangat yakin kenapa Allah itu Tuhan menjodohkan kita dengan orang tua kita itu pasti ada alasannya. Nah, cuma pada saat kita lahir itu life is messy, sangat-sangat berantakan. Jadi banyak sekali false positivity. Jadi banyak yang kita mendapatkan negative thought dari orang-orang kita. Contohnya, kamu nggak mampu, dunia itu tidak aman, kamu tidak bisa, you are loser, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya malah nilai diri yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita ini tertutupin gitu. Betul. Dan itu yang akhirnya nilai-nilai baru yang tertanam itu ya. Ya kalau itu positif ya. Kalau itu negatif kan jadi itu yang membuat kadang yes tumbuh kembangnya. Dan itu memang sama-sama tidak disadari ya ketika situasi seperti itu. Maksudnya orang tua yang memang seperti Mbak Rinda sampaikan tidak terlahir seperti dewa yang paham akan segala hal, teranugerahi ilmu yang mumpuni tentang bagaimana menjadi orang tua gitu. Betul. Jadi ya semuanya proses. Lalu yang kedua apa tadi, Mbak? Yang kedua adalah tidak memberikan ruang berdiskusi pada anak. Ini umum sekali kan, ketika pengalaman saya pribadi dulu. Betul. Sama orang tua saya selalu bilang, kamu itu diajarin dari mulai nggak bisa ngomong diajarin ngomong, mulai nggak pintar diajarin pintar, begitu pintar dan bisa ngomong sekarang bisanya nuturi orang tua, gitu kan. Jadi ketika orang tua marah kita harus diam. Kalau kamu balas, maka kamu tidak dimaksud menjadi tidak maka itu durhaka ya, durhaka gitu kan. Padahal menurut teori parenting anak harus memiliki suara di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena ini membuat anak itu percaya diri di luar, dan sangat berguna ketika anak itu berhadapan dengan orang-orang yang jahat seperti predator. Jadi dia bisa katakan stop, kamu nggak suka. Betul. Dia bisa bela diri sendiri. Dan juga Mbak, apa ke-mute? Mbak Rinda suaranya ke-mute. Hitam dan putih gitu kan. Halo? Hitam dan putih. Iya. Mbak Rinda tadi suaranya ke-mute gitu, tiba-tiba. Terus Mbak. Nah ini ke-mute lagi, Mbak Rinda. Yes. Sedang berdiskusi dengan orang tua sudah ngomong, enggak, kamu nggak berhak ngomong karena kamu tuh masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dalam hal ini orang tua benar karena pengalaman kalah. Tetapi cara berpikir anak itu bisa jadi benar karena dia logical thinking kan. Apa yang
Masih pure ya, masih pure. Jadi kalau kamu pengen anakmu berpikiran kreatif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka ajaklah dia berdiskusi. Seperti saya pernah bilang bahwa salah satu cara untuk menentukan nilai keluarga adalah anak itu harus berdiskusi. Hargai suaranya ketika betul. Harus mengikut sertakan anak itu dalam segala keputusan apapun, karena toh itu juga nanti memang untuk mereka dan mereka yang akan menjalaninya. Jadi cerita orang tua toksik yang kedua adalah tidak memberikan ruang diskusi pada anak, begitu Mbak. Kemudian yang nomor 3, orang tua tidak segan menghukum jika aturannya dilanggar. Ini itu sedih banget sih, itu banyak banget kan. Dan cara mereka menghukum ini kadang-kadang tidak terlalu berlebihan gitu loh. Jadi kayak berantakin kayak Arka gini contohnya. Dia berantakin seperti ini kan normal, anak seumuran ini berantakin. Iya, betul. Tapi ketika kita tidak bisa memaafkan di pola parenting orang tua kita akan berubah menjadi orang tua kita, sehingga kamu itu, ibu itu beresinnya itu apa namanya, betul. capek dan sebagainya. Jadi marah sebenarnya ke anak itu 95%-nya adalah luka dia di masa lalu. Oke. Dan ada beda antara menasehati dan memarahi sebenarnya. Maksudnya kadang orang itu membuat itu, ini aku lagi menasehati, padahal itu ada kemarahan dalam nasihat yang dimaksud nasihat itu kan. Itu harus hati-hati kan. Iya, memarahi. Harusnya gimana sih Mbak Rinda? Harusnya gimana ketika memberitahu, maksudnya menasehati ya, kita tidak pakai marah, karena marah itu ya negatif aura gitu kan. Nah, bagaimana cara menyampaikan itu sebenarnya dengan cara yang baik agar anak juga bisa menerima dengan baik? Karena di luar sana itu kan sering ya, dikit-dikit itu kadang mungkin teriak dengan nada tinggi, walaupun tidak disengaja, ya kan? Tapi itu juga membuat bekas atau luka di anak itu sendiri gitu kan Mbak Rinda? Jadi gini, pertama adalah kenali dulu periode tumbuh kembang anak gitu. Anaknya ini pada fasenya ini contohnya kayak Arka, dia umurnya 2 tahun 3 bulan lah. Pada fase ini dia memang eksplorasi kan, dia suka main berantakin dan sebagainya. Kalau dia berantakin di rumah berarti artinya dia nggak ada YouTube harian kan, karena dia kan sibuk eksplorasi gitu. Jadi kan harusnya itu positif kan, gitu kan. Jadi ketika seandainya kita marah, kita tanyakan marah kenapa? Dia kan sedang belajar. Seperti yang saya selalu bilang, kan sedang belajar, sedang bekerja gitu kan. Jadi kita harus berempati ke anak itu, bahwa anak ini sedang bermain, dia sedang bekerja, wajar jika dia berantakin, kemudian ambil nafas, ya memang saatnya begini. Jadi nggak jadi marahkan. Kemudian kalaupun seandainya marah itu terkeluar, ini tadi kita harus cepat minta maaf sama anak. Maaf ya, ibu tadi marah. Karena ibu itu capek gitu. Ini bukan kesalahannya Arka nggak salah apa-apa karena memang fasenya begitu. Tapi ibu capek. Lain kali ibu akan coba untuk belajar lebih sabar ya. Kayak gitu Mbak. Aku selalu mengatakan demikian. Jadi ya marah, iya benar. Sudah terlanjur yang terjadi, jangan sesali, tapi minta maaf. Yang sudah terlanjur, betul. Sudah terlanjur. Cuma kontrol matanya. Itu solusinya ya ketika itu terjadi. Bagaimana cara? Karena memang ya itu sesuatu yang nggak bisa terkontrol ya, kayak automatically, kayak kamu langsung ya kan? Itu kan. Apalagi kalau sudah lapar, ngantuk, capek, wah udah kumpu itu udah pasti gampang. Betul. Yang keluar itu kayak sisi lainmu gitu. Betul. Nah itu yang kita jaga Mbak. Itu yang harus penting itu. Kenapa? Karena ketika kita itu mengamati diri kita sendiri, melihat faktor titik ambang batas kita sendiri atas dan bawah, kita akan mengerti bahwa aku ini bentar lagi bakal meledak nih. Sebelum meledak aku ngapain gitu loh. Jadi jangan sampai itu meledak. Gitu.
Karena ketika meledak itu bukan diri kita lagi, itu bisa jadi 95% adalah cara orang tua kita dulu gitu loh. Yes. Sisi kita yang lain itu tadi ya, yang akan muncul tanpa kita sadari. Benar sih. Bukan ya. Beda lagi nanti cerita. Beda lagi itu ceritanya. Kita bahas. Aku nggak expert sih, tapi intinya kalau bipolar itu dia tidak akan sadar kalau switching, jadi dia nggak sadar. Tetapi selama kamu sadar kalau kamu itu berubah, itu masih normal gitu. Jadi dengan itu bipolar juga, gitu maksudku. Benar. Gitu. Tiba-tiba mendeskripsikan as bipolar. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan apresiasi? Ternyata itu penting ya Mbak, memberikan apresiasi kepada anak. Buah hati gitu, sekecil apapun itu. Sekecil apapun, karena anak itu kan kayak kertas kosong yang masih belajar semuanya kan. Dia masih belajar, jadi anak itu belajar nilai-nilai sosial yang kita ajarkan kepada anak. Bagaimana mungkin anak tahu dia itu melakukan hal yang baik kalau kita tidak mengatakan dengan jelas dan kita tidak memuji dia melakukan hal yang baik. Kita harus apresiasi, tapi bukan apresiasi kayak gini nih contohnya. Betul. Arka gambar gitu ya, oh iya gambarannya bagus gitu, gak gitu, tapi Arka lihat nih cara melingkarnya sudah hampir sempurna nih. Jadi prosesnya yang diapresiasi, jangan hasilnya. Kenapa? Karena kalau dia hasilnya, dia akan terfokus pada situ untuk mendapatkan pujian terus menerus. Hasil yang baik gitu ya, bukan prosesnya, karena proses yang penting ya proses yang penting. Jadi kalau seandainya Arka pinternya gitu kan, nanti dia akan stuck di situ biar dia mendapatkan Arka pinternya gitu loh. Iya. Pinternya Arka. Lucu banget. Dan kadang tuh ada orang tua yang memang sulit mengapresiasi atau apa ya istilahnya. Gitu ya, sulit memberikan pujian sekecil apapun atau apresiasi, bahkan kamu harus lebih dengan tuntutan begitu kan. Emang kadang tadi gimana Mbak? Kadang tuh orang tua tanpa sadar itu mereka sulit memberikan apresiasi itu, tidak melihat sekecil apapun prestasi buah hati. Bahkan malah lebih sering yang kamu tuh bisa lebih gitu, malah tuntutan itu gitu, di mana anak atau buah hati itu memerlukan apresiasi itu gitu. Jadi gini Mbak Putri, otak manusia itu memang lebih mudah mendeteksi negatif daripada positif. True. Karena itu cara otak manusia untuk survival. Nah, salah satu metode parenting yang aku pelajarin itu adalah shaping, membentuk anak. Ketika Arka diam begini, kita nggak muji nih karena ya sudah deh Arka diam gitu kan. Biasanya anak-anak kan gitu, anak lagi diam. Kayak begitu anak itu berulang, kamu itu malah berubah. Yang ditangkap anak adalah ketika aku ingin perhatian orang tua, maka aku akan berulah. Oke. Itu yang nangkep di anak ya? Tertangkap di anak. Oke. Jadi kalau kamu pengen anakmu anteng, ketika Arka anteng begini, kasih pujian, Arka terima kasih ya sudah mengerti ibu, sudah mendukung ibu, itu. Sayang. Nanti kalau Arka melakukan tindakan yang negatif, bilang bahwa ibu nggak suka karena akan berbahaya. Gitu. Jadi verbal Mbak. Dan ini prakteknya betul. Dan dijelaskan gitu ya, maksudnya verbal dan dijelaskan. Betul. Aku inget banget kok waktu itu Mbak Rinda pernah cerita, anak itu paham gitu, mereka itu luar biasa hebat dan cerdasnya gitu. Jadi bahkan orang tua itu menganggap bahwa nggak perlu menjelaskan karena emang kamu paham kalau aku jelaskan, like that ya. Padahal sebenarnya anak itu luar biasa banget. Jadi itu ajaklah komunikasi itu tadi ya, menjelaskan sekecil apapun. Iya, itu anak itu lalu tuntunan yang gimana Mbak? Anak itu peneliti yang paling hebat. Dia mengobservasi gitu kan, nanti pada usia 12 tahun dia akan mengumpul. Iya, itu yang dia itu cepet banget nangkep sesuatu kan, scanning.
lalu tangkap bahkan kan informasi kan, apapun. Benar-benar. Aku kan di sini kan kebiasaan orang juga kan good boy, good girl gitu kan. Terus kebiasaan ngobrol kayak gitu. Terus tiba-tiba aku video call sama temanku, Mbak, kamu tahu nggak sih Mbak kalau good boy sama good girl di sini tuh kayak manggil anjing loh gitu. Oh, jadi kamu lebih sayang anjingmu daripada anakmu. Oh nggak sih masuk ke Mbak? Paham banget. Itu kan kamu memuji anjing, maksudnya hewan peliharaan. Iya. I got it. Gitu. Iya sih, itu karena memang budaya ya. Iya kan. Sedih sih. Mbak Rinda, kalau di salah satu ciri-ciri toxic parents yang Mbak Rinda tulis adalah tuntutan yang berlebihan. Itu berlebihan seperti apa? Saat seperti apa dimaksud itu tuh berlebihan? Contoh begini, periode anak itu kan sendiri-sendiri ya, seperti saya bilang tadi 8, seperti saya pernah sebutkan dulu 7 atau 8 kecerdasan anak itu. Nah, anaknya ini ternyata sukanya ini dia lebih ke dance gitu, tapi orang tuanya nggak mau. Kayaknya dia yang matematik gitu kan. Terus atau enggak dia yang dance tapi sebenarnya anaknya tuh suka hip hop. Tapi anak ibunya tuh maksa yang tradisional gitu. Yang Jadi anaknya itu mampunya nilainya. Tapi bisa jadi itu orang tua yang nggak paham loh. Nggak paham. Iya nggak sih? Gitu kan. Iya, maksudnya gini, ketika anak itu pandai mungkin di salah satu kecerdasan mungkin di literasi mungkin ya. Atau di apa yang kemarin language itu. Tapi tapi mereka menganggap oke, aku arahkan karena orang tua itu tahu kecerdasan adalah kecerdasan matematika, yang eksak gitu. Iya kan? Itulah sedihnya. Ya, makanya kita harus campaign sering-sering, Mbak. Jadi contohnya anaknya ini sementara nilainya 8, tapi orang tuanya mintanya 9. Terus orangnya bilang, "Lu biar anakku termotivasi." Gitu. Betul. Begitu caranya gitu. Motivasi itu kamu mengapresiasi. Atau kadang membanding-bandingkan. Gitu. Wah, itu banding-bandingkan. Itu mau nggak dibanding-bandingkan ibunya lain? Kakakmu tuh kayak gini tuh bisa jadi dapat 100 loh. Kakakmu tuh lebih pintar. Iya nggak sih? Ya itu banget, itu aku banget, itu gambarku dulu. Sedih banget. Jadi agak sedikit cerita nih. Jadi pada saat ibuku itu dulu berdoa kepada Allah, katanya begitu ya. Ibuku tuh mengharapkan anak yang pengertian, bla 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 bla, yang nggak ada embel pintar eksaktanya lah, gitulah intinya begitu. Kemudian pas aku SD SMP ya biasa lah masuk pendidikan yang semi kompetitif kan, bukan kompetitif lagi gitu kan, ke tetangga di keluarga, apalagi kalau sudah punya saudara sepupu yang sebaya, udah deh kan mulai dibanding-bandingin. Ibuku mulai nilainya berapa gitu kan, ranking berapa aja gitu. Juara berapa gitu kan. Benar. Itu ibuku mengatakan dengan sejelas bahwa ibuku seperti tidak melihatku secara objektif. Kenapa? Karena ibuku itu periode lahir dari hamil sampai early childhoodku itu pengalamannya buruk. Dari mulai hamil kemudian melahirkan susah, aku sering masuk rumah sakit karena ya sakit gitu kan, terus harus mengasihi 2 tahun sekian kan, sampai 2 tahun sekian karena aku nggak bisa ASI, susah lah intinya. Nah pada saat itu ibu kayak menderita ya, kita sering bahas itu lah, ya menderita lah. Terus kemudian pada saat periode itu yang berjiwa kompetitif dan anak mulai kritis dan sebagainya, ibu kayak, kamu itu dari kecil kok nggak bisa nyenengin ibu sih gitu loh. Jadi penilaiannya ibuku kepada aku pada saat itu menjadi semu, gitu kan. Dan ternyata cerita seperti ini tidak hanya aku alami. Aku kemarin sempat survei wawancara dengan beberapa orang yang mau itu, mereka juga mengalami hal sama. Aku tanyakan, kalau hubunganmu sama ibu menjelek, coba tanyain dulu ibumu waktu mengandung kamu dan sebagainya itu gimana pengalamannya. Ternyata
Dan kalau ditarik ke belakang lagi, ternyata ibunya dulu pada saat pada saat beliau masih kecil, si eyangnya, si nenek, kalau aku bilangnya kan nenek, berarti kan si neneknya itu melakukan hal itu kepada ibuku. Jadi kebanyakan Mbak polanya itu terus, dan sekarang aku berusaha untuk memutus gitu loh. Oke. Itulah alasannya kenapa aku bilang, apapun yang kita lihat sekarang, kalau kita tidak sadar memutusnya, 80% itu adalah hasil keputusan dari pengalaman masa lalu. Gitu. Oke. Dan ya, masa lalu banyak orang ya. Iya. Jadi kayak iya nggak Mbak Rinda, akhirnya kan kayak terakumulasi kan. Saya ini adalah akumulasi masa lalu ibu, orang tuanya ibu, orang tua itu kan. Iya, betul. Lelah ya. Bukan. Aku bahkan sekarang lebih mulai memahami orang tua. Maksudnya kayak kenapa mereka seperti itu? Iya nggak sih? Dengan belajar ini tuh sebenarnya selain memahami lingkungan, mendapatkan ilmu baru tuh memahami diri sendiri dan juga memahami orang tua. Dengan begitu kan lebih ya itu tadi ya, mungkin dengan judul kita memaafkan. Iya. Tentu karena kita sudah mulai memahami. Betul. Lalu kemudian ciri-ciri kemudian adalah mengungkit hal buruk nih. Ini juga nih Mbak Rinda nih. Aduh. Sedih banget. Iya kayaknya jadi nih poin yang jadi contoh begini. Ibuku selalu bilang gini, pada saat kamu tuh berproses gitu kan, berproses SMP, SMA, itu kan masa-masanya anak-anak yang males di rumah, dibilangin nggak bisa gitu lah kan ya, karena berproses kan. Itu ibu dan wajar salah gitu kan sebenarnya. Pada saat salah gitu, kemudian jangan ntar kamu gini lagi gitu kan. Atau kamu itu dari kecil dari kecil tuh memang gitu, nggak suka kalau bosenan gitu. Nanti jangan-jangan kalau kamu les ini bosenan nanti lagi. gitu lagi. Nanti gitu lagi kan anak jadi bingung kan. Malah jadi gitu ya. Jadi aku tuh bosenan ya, yang ditangkap anak bosenan. Oh ya udah deh aku bosenan aja gitu loh. Gitu kan. Kalau aku tuh mungkin ini ada hal-hal yang kayak iya sih, kayak kesalahan. Kamu tuh gini gitu. Lah kan kemarin kamu gini gitu. Lah bukannya kamu gini. Kan kamu suka gini-gini. Iya kan? Maksudnya ketika melakukan sesuatu, nah itu kan kamu yang gini-gini gitu. Oh iya ya, aku gitu ternyata. Ya antara pembenaran aku seburuk itu atau pembenaran bahwa ya itulah ya perasaan anak ya yang akhirnya aku adalah begitu gitu. Aku adalah ternyata orang tuaku tuh menganggap aku tuh gampang bosenan, tidak suka kompetisi. Ya udah deh, berarti ya udah gitu aja gitu loh. Emangnya gitu. Sedih banget gak sih? Lalu kehadiran anak tidak pernah cukup memuaskan. Ya Allah, ini drama banget sih ini. Tidak pernah memuaskan orang tua. Itu banyak lah. Fenomena ini terjadi di banyak banget hampir mas aku. Iya. Jadi ibu selalu mengatakan gini, bapak ibuku, kamu itu nggak pernah bahagiakan orang tua itu sakit banget loh. Oke. Dari sejak lahir sampai sekarang nggak pernah bahagiakan orang tua itu sakit banget loh. Aku memaafkan orang tuaku, tapi pada saat kalau aku mengingat memori itu masih terasa sakitnya sampai sekarang. Dan apakah hubunganku sama orang tua baik-baik aja? Baik-baik aja sekarang, baik banget. Tetapi seperti apa sakit atau itu ketika seperti apa gitu Mbak Rinda? Coba bayangkan ketika ini kamu bertanya pada ibu gitu atau bapak, ibu pada masa kecil aku tuh gimana sih kecilannya gitu kan? Kamu itu pada masa kecilannya itu repotin gini-gini nggak, gini mengerepotkan orang tua karena bla 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 bla. Yang ditangkap di otakmu adalah jadi itu kok orangnya ngerepotin ya. Yaudah deh aku nggak mau merepotkan. Iya sih. Gitu kan. Kamu ngerepotin lagi artinya apa ya? Kalau orang tuanya bilang apa iya memang sih kesannya iya itu kayak orang tua yang manut ya, anak yang manut ya. Tapi kan self esteemnya dia hilang gitu. Ya di rumah itu
memang Oke. bisa jadi di rumah itu adalah tempat teraman, harusnya tempat teraman buat kamu kan, tetapi kan belum tentu. Bisa jadi gimana kalau orang tuamu itu, Iya, dia, betul. physical melakukan kekerasan fisik, seksual, gitu kan. Mereka mau cari ke mana gitu kan. Kayak gitu. Jadi, Iya sih, benar. orang tua tidak puas terus sama anak itu karena memang orang tua ini menganggap anak itu sebagai tropinya mereka, melekat. Kenapa demikian? Karena aku bilang tadi Mbak, Betul, ketika kita betul. menikah, kita tuh menjadi aku Rinda Amalia dan istrinya dari istri dari suami gitu kan. Setelah aku menjadi anak, aku menjadi Rinda Amalia, istri dari suami dan ibu dari Arka. Iya. Ibu Pada dari saat Arka. Nah, pada saat 3 peran utama ini tadi, satu yang tidak terpenuhi yaitu jadi individu, ini melebur kedua. Jadi kayak kita juga istri sih kayak, kamu tuh harusnya tuh jabatannya jadi direktur dong. Jangan jadi manajer contohnya. Kenapa? Karena jati diri kita melebur ke suami gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya aktualisasi diri sendiri, aku pikir nggak akan sejauh itu gitu. Kenapa? Karena kita bangga dengan diri kita sendiri, kita bangga dengan pencapaian itu sendiri. Gitu. Iya sih, bener sih. Jadi apa itu nggak sia-sia gitu loh, karena iya kan. Jadi terkesannya kan kalau misalkan apa yang dilakukan dan ternyata kurang gitu, padahal tuh nggak ada yang sia-sia sebenarnya, apapun hasilnya. Betul. Lalu yang berikutnya ini juga gimana Mbak Rinda? Aku lanjutin lagi. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah seorang perempuan itu akan lebih bahagia ketika dia menjadi wanita karir gitu kan? Karena harus beraktualisasi. Betul. Jawabannya secara penelitian jawabannya adalah iya. Ya, tapi itu pilihan, kamu mau berkarir kamu di rumah. Betul, itu personal choice banget. Personal choice. Tapi ketika kamu di rumah dan mulai nggak happy, carilah cara untuk mengaktualisasikan diri. Contoh nih kayak aku sekarang ini. Betul. Walaupun aku aku tetap belajar. Niatnya pertama buat aku. Tetap aktif gitu kan. Tetap aktif. Kalau suka masak aja. Siapa tahu nanti jadi catering gitu. Betul. Masalah uang itu belakangan gitu kan. Masalah menghasilkan uang itu belakangan. Yang penting harus ada media untuk menyalurkan itu kan. Itu tadi. Itu jadi jangan jadikan anak dan suami itu tropi kita. Begitu pula sebaliknya, karena kita adalah individu berdiri yang sendiri. Kita tuh woman on top man gitu kan. Kita bisa berdikari loh. Itu kan kasarannya. Betul. Iyalah. Iya dong. Iya banget. Iya kan? Lalu ini juga Mbak Rinda, yang poin berikutnya ini tentang empati itu kayaknya sering dirasakan anak deh. Maksudnya tuh gitu, iya nggak sih? Kayak anak tuh ngerasa kamu tuh nggak tahu gitu loh. Padahal orang tua juga merasa aku paling tahu, aku maha tahu dari apa tentang kamu ya kan. Tapi tuh anak selalu ngerasa kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang aku, iya nggak sih? Iya, karena memang yang orang tua memang nggak ngerti apa yang dirasakan anak. Gimana coba? Contoh kayak Arka sekarang dia nggak bisa ngomong. Yang ada kita malah kayak tebak-tebak berhadiah kan. Dia maunya apa? Iya, Arka mau apa? Mau A, mau B, mau C. Iya kan. Yang bisa kita lakukan adalah cobalah untuk melihat anak itu potensi yang mana, sukanya apa, pola kembangnya gimana. Jadi di situ kita bisa belajar untuk berempati, anak itu maunya apa. Nah, itulah pentingnya baca buku, Mbak. Betul. Karena ya itu tadi ya, tidak dilahirkan dengan langsung maha tahu. Betul. Jadi harus karena ya itu tadi anak nggak bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya dia mau. Tidak semua ya. Maksudnya tidak semua bisa langsung, meskipun mungkin sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, tapi kan itu tidak 100% mencerminkan apa yang ingin dia. Ini kan sebenarnya. Iya betul. Dan baca buku ini fungsinya juga penting, entah itu baca buku dongeng bersama anak atau apa, karena di buku itu kan banyak sisi kan, jadi berempati gitu loh. Oh, jadi kita tuh menempatkan orang lain itu pakai sepatu orang lain, gitu kan. Ketika kita mencoba, jadi aku agak sedikit gini. Jadi kayak ibu-ibu itu atau kita kebanyakan lah, agar merasa bahagia kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita
Banget. agar kita itu, oh alhamdulillah aku bisa makan, kita baru bisa mensyukuri itu ketika kita melihat pengemis yang nggak bisa makan seharian. Betul. Akhirnya itu itu ada nilai orang lain sebenarnya yang masuk. ya, nilai orang lain yang lebih rendah dari kita. Kalau aku pribadi aku nggak suka, Mbak. Kenapa? Karena pertama, masalah yang kita miliki ini adalah personal. Beratnya, ringannya itu berat bagi orang yang mengalaminya. Jadi jangan dianggap masalahku tidak berat, masalahku berat bagiku. Tapi mungkin baginya Mbak Putri gitu dong, gitu kan. Itu satu. Betul, karena diri sendiri kan, masing-masing sesuai gitu. dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua adalah dengan membandingkan itu, nanti kalau pembandingnya hilang, kita mau membandingin siapa? Yes, true. Gitu kan. Contoh nih, aku iri sama Mbak Putri nih, karena Mbak Putri bisa berkreasi di luar gitu kan. Atau ya jelas lah Mbak Putri nggak tahu perasaan ibu-ibu yang di rumahnya kotor gitu. Tapi begitu nanti Mbak Putri punya rumah dan rumahnya bersih dan kayak keluarga, lo kok gitu, paham nggak sih? Lo kok ternyata ya paham. Ternyata gitu, kok beda ya? Gitu loh. Pembanding itu nggak, jangan pakai banding, berempatilah gitu loh. Betul. Dan ya kenapa kadang orang tua yang sulit berempati, anak itu memahami sulit, padahal sebenarnya nggak gitu ya. Karena berempatilah, anak juga berempatilah nggak sih, Mbak? Betul. Nah nanti habis ini kita bahas itu kan, bagaimana memahami orang tua. Betul. Tapi masih ada poin-poin lain. Ya, betul. Yang bertanggung jawab mungkin ya, anak dibuat merasa bertanggung jawab. Nah itu Mbak. Ini banyak banget ini. Kamu itu membuat ibu marah, gitu kan. Iya benar. Kamu itu membuat ibu malu kalau buat antri rapot itu. Kamu tuh buat ibu malu, benar. Gitu kan. Kita kan bingung lah. Apa itu, gitu kan. Terus salah satu kata yang ibu ungkapkan pada saat SMA adalah, kamu itu selalu membuat ibu malu dari kecil. Oke. Gitu kan. Iya. Jadi dan itu ternyata ketika walaupun sudah besar itu juga bisa memberikan efek trauma ya Mbak. Sama aja ya sebenarnya. Sangat. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi? Aduh, nanti aku udah siap tisu sih. Jadi ntar. Jadi apa yang terjadi? Jadi pada saat itu ibuku, kamu itu sukanya membuat ibu malu, wanita nakal gitu. Pada saat aku ibu itu ngomong itu SMP atau SMA. Hah? Itu ya Bu ya. Jadi kan bingung gitu. Jadi dia bingung. Terus kalau wanita nakal kayak gini, wanita yang nggak nakal kayak gimana ya? Padahal pada saat itu menurut aku lempeng-lempeng aja gitu kan. Akhirnya pada saat besar apa yang terjadi? Akhirnya aku merasa ya udahlah, gue kan cewek nakal ini, jadi gaul-gaul aku paham. Itu alasan kenapa aku sangat membenci fase-fase menyesali gitu loh. Kenapa? Andai pada fase itu aku dan hubungan dengan orang tuaku itu baik-baik aja, mungkin selama berapa tahun ya? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kelas 4 SD 3 tahun, sampai kelas 9 tahun, tambah kuliah 4 tahun, tambah S2. Anggaplah 15 tahun, 17 tahun tidak ada dalam sudah mengalami drama dalam hidup. Itu salah satunya karena itu tadi. Apa yang paling Mbak Rinda ingat? Ini jadi personal banget ya pertanyaannya. Apa sih? Yang paling ibuku itu karena seperti aku bilang, dia tidak bisa pada saat itu tidak mampu melihatku secara objektif karena masa kecilku yang begitu menderita, dan aku sangat memahami penderitaan ibuku. Aku berterima kasih kepada ibuku karena walaupun ibuku menderita kayak begitu, aku masih hidup dan bercerita dengan Mbak Putri sekarang. Padahal bisa jadi pada saat itu, Masya Allah, depresi kan. Bayangin sekarang kita ada kayak jangan dulu nggak ada. Oke. Benar. Jadi memaafkan ibuku di situ. Dan aku memahami bahwa ibu kemarin bilang, aduh aku jadi menangis. Ibu kemarin bilang begini ke aku,
sejujurnya anak yang paling berarti adalah kamu. Gitu. Ya Allah. Dan kenapa begitu? Karena sekitarnya ibuku pada saat itu mengatakan yang jelek gitu, tidak seperti saudara-saudaraku. Aku jelek yang seperti saudara. Kemudian ibu tidak merasa aku membahagiakan ibu pada saat itu ya, nggak sekarang ya. Jadi kita potong time. Kemudian standarnya ibu, sebagainya. Nah, pola apa yang dikatakan ibuku pada aku ini tadi membuatku mencari jati diri. Bagaimana? Akhirnya aku salah bergaul, malas di rumah padahal aku orang rumahan. Kenapa aku malas di rumah? Ya jelas ya Allah. Kan? Kemudian ibu menganggap kamu itu cewek nakal, selalu sering main di rumah, selalu keluar ya rumah. Allah. Ya om, ya bagaimana aku suka di rumah kalau di rumah aku dibawelin terus gitu, katanya begitu. Iya. Kan gitu kan. Nggak betah sama ibunya sendiri. Ya gimana aku mau betah, karena setiap kali aku mendekat ibuku langsung gitu, sampai sakitnya begitu. Akhirnya kan anak paham. taman yang baru gitu. Jadi pesan saya, anak saya itu mulai berjauhan dengan orang tua, tanya pada diri mau apa ya kan? Jadi memaafkan yang tadi, evaluasi yang tadi tidak hanya jalan dari satu arah aja, ada dua arah di sini, orang tua. Jangan salah satu aja karena nggak akan berhasil, gitu kan? Betul. Untungnya Mbak, aku masih berada di garis abu-abu yang ketip-ketip, yang garis abu-abu dan kalau keluar dikit gitu, gak tapi aku tetap, walaupun keluar dikit kan kembali lagi. Tapi tetap gitu. Kalau seandainya pada saat itu aku udah mengetahui jati diri, aku tidak perlu waktu lama untuk Iya. yang sekarang, paham nggak sih Mbak? Betul. Itu salah satu penyesalan yang aku masih berusaha untuk membuat otakku dan diriku memaafkan yang fisiknya. Ya Allah, oke, ya itu make sense banget sih. Itulah kenapa kadang kita itu nggak paham ya di situasi-situasi itu tuh kadang kita lebih banyak menyalahkan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Iya betul. Dan di mana ini juga jadi poin penting memahami orang tua gitu. Iya. Jadi ya memang orang tua kita menderita, tapi perasaan kita valid. Gitu loh. Oke. Oh ya, benar sih. Rasa sakit itu valid, perasaan betul. Orang tua itu valid gitu loh. Dan Anda berhak mengatakan, ibu aku marah. Pada akhirnya aku kemarin itu pada saat masalah ASI, menceritakan, menggali lagi, mengeksplorasi lagi cerita tentang ASI ini tadi, karena ibu sudah jadi ibu berapa tahun, coba lebih lama dari aku kan. Aku bilang aku sakit, benar. Gitu kan, aku sakit ibu, gitu. Iya ibu tahu dan ibu minta maaf sambil menangis ibu. Di masa tuaku, tua ibu ini, ibu seperti diperlihatkan sama Allah tentang segala kesalahan parentingnya ibu. Gitu. Ya Allah. Pada saat ibu itu masa SMP-mu, SMA-mu, ibu tidak melihatmu dengan baik, dan ternyata ibu baru tahu sekarang pada saat adik-adikku cerita bahwa aku ini ternyata adalah sosok yang setelah ibu doakan. Nah itu yang aku tadi bilang, kita mendoakan yang terbaik-baik buat anak, tapi tiba-tiba keinginan kita berubah menjadi anak itu pintar gitu loh. Paham nggak sih Mbak? Betul. Akhirnya kan kita lupa doa kita sendiri ke Allah, meminta anak yang bagaimana, apa yang kita harapkan itu kan betul. Tembus ke anak kan sudah dipenuhi sama Tuhan. Ternyata tiba-tiba di perjalanan nilaimu berubah. Akhirnya kayak kamu anak kan bingung loh kok gitu kan gitu. Sampai pas SMA aku tuh kecelakaan Mbak, kecelakaan motor, gegar otak. Sorry. Is long time ago. Sangat nearly to death lah intinya. Akhirnya ibuku pada saat itu aku ingat banget ibuku sampai tidur di lantai UGD, benar-benar ketakutan kehilangan aku. Pada saat itu ibuku seolah-olah mengatakan gini kan, pada saat itu sepertinya kamu itu kayak berubah.
Padahal kalau aku Oke. bertanya pada adekku, apa yang aku berubah? Nggak ada yang berubah. Aku nggak berubah. Yang sama berubah, sekali. betul. Nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi aku harus bilang begini. Yang berubah itu pemikiran ibu kan? Akhirnya ibu kebuka sedikit. Sementara waktu tapi karena pastinya juga balik lagi gitu. Sementara waktu. Jadi ibu saking takut kehilangannya aku. Ya iyalah, orang tua mana yang nggak mau kehilangan anak. Betul. Ya itu tadi pada dasarnya itu orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, pengen apapun itu untuk anaknya, tapi ya itu tadi ya, dimana tidak semua orang itu bisa memahami posisi mereka juga kan, dan itulah kenapa kita harus mencoba memaafkan orang tua. Ya, aku termasuk beruntung Mbak, orang tua ibuku pada akhirnya kita ada sesi saling memaafkan, banyak dari kita yang enggak. Masya Allah, betul. Banyak yang di luar sana masih memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua. Di saat ibu bapaknya mungkin orang tua yang sudah sepuh gitu ya, di rumah gitu, anaknya jauh di sana, di mana dengan hubungan yang sangat tidak baik itu, miris banget sih. Banyak Iya, yang seperti itu. Banyak. Makanya di sini aku pengen mengajak para anak sayang, jangan lupakan orang tuamu, mereka sudah melakukan yang terbaik. Maafkan orang tuamu, maafkan dirimu sendiri. Dengan demikian kamu akan seperti apa Mbak caranya itu? Ya, gimana caranya? Pertama adalah cobalah berempati dengan orang tua. Dan di poin selanjutnya ada kenapa harus berempati dengan orang tua. Setelah berempati pada orang tua, maafkan kesalahan beliau. Ini bisa lisan maupun tidak. Oke. Jadi sampai sekarang pun apakah hubunganku sama ibu baik-baik aja? Baik-baik aja. Tetapi ada saat-saat dimana kalau aku ngobrol itu sama muncul, ibu, ada kata-kata yang muncul. Ya udah maafkan pada ibu. Iya betul. Wait Arka, can you wait for me please? Sayang. Oh, thank you Arka. Thank you Arka. Do you want this one Arka? Do you want it? For a while please. Thank you Arka. Jadi aku maafkan, ya udah aku maafin ibuku atas kealfaan ucapannya, gitu kan? Karena memang ibuku nggak tahu bahwa ibuku menyakitiku secara tidak langsung. Udah tutup gitu kan. Jadi on off relationship sama orang tua tuh nggak apa-apa, karena niatnya adalah sama-sama menjaga hati agar tidak terluka. Tetapi jangan berniat untuk menjauhkan silaturahmi, itu hal yang berbeda. Oke. Ya kan? Mbak, iya betul banget kok. Treatmentnya beda, bagaimana yang kita lakukan juga beda. Iya kan? On off relationship itu artinya kan jauh ketika orang tua itu kayak mau kita kita nata hati dulu terus mendekat. Benar. Itu rasa kita tidak berniat untuk menjauh selama-lamanya agar kita tidak betul lagi gitu loh. Jadi ada on off gitu loh. Ini tuh masih banyak banget loh slide yang belum kita bahas. Mbak Rinda mau bahas poin yang apa? Yang ini bagus juga sih. Tadi mungkin kita sudah sedikit menyinggung bagaimana mengerti keadaan orang tua ya Mbak ya. Meskipun tidak details in point, tapi kita sudah sedikit. Mungkin di keadaan emosional kita ini juga sudah sedikit dibahas. Mungkin tapi Mbak Rinda mau bahas yang poin yang mana mungkin? Bisa langsung ke melakukan ini aja boleh deh, dari mulai keadaan emosional kita boleh deh. Iya, kayaknya penting karena ini juga mengenali diri sendiri dan juga memaafkan diri sendiri kan ini. Jadi pertama adalah kejadian di masa kecil gitu. Masa kecil kita itu sejauh apa traumanya kita sendiri tahu. Seperti saya bilang tadi, perasaan sakitmu tuh valid. Jangan karena kamu tuh bilang aku pengen menjadi anak yang berbakti pada orang tua sehingga kamu menekan perasaanmu. Enggak, perasaanmu tuh valid. Kamu berhak. Itu adalah ya orang tua, ya cuma manusia biasa, bukan Tuhan, bukan dewa dan sebagainya, bisa salah gitu. Betul. Nah, itu adalah keadaan atau emosi kita. Jadi bagaimana, mungkin ini lebih tepatnya itu bagaimana cara kita mengenali diri kita ya Mbak ya. Jadi karena itu adalah cara untuk memaafkan juga kan. Selain memaafkan diri kita juga itu akan berimbas kepada memaafkan orang lain. Jadi merangkul
rasa sakit dan luka kita kemudian membiarkan dia pergi. Oke. Jadi jangan di-ignore. Semakin kamu ignore rasa luka itu akan semakin menjadi mimpi burukmu. Gitu. Oke. Ya, itu benar banget sih. Lalu ada poin seberapa jauh orang tua kita berubah. Itu maksudnya gimana, Mbak Arinda? Kayak tadi kan aku cerita ibu kan dulu gini dread gitu kan, tetapi dia masanya ibuku berubah gitu kan. Oke. Itu poin penting. Iya. Yang harus dipahami. Benar. Jadi lihat orang tua sejauh apa beliau ini berubah, bukan? Pada endingnya ketika orang tua itu udah mulai sepuh, nggak ada anak-anaknya, mereka mulai merefleksikan, salah deh. Memang mungkin tidak ngomong, tapi tindakannya akan pelan-pelan terus. Jadi kita harus jeli melihat orang tua. Oke. Enggak gitu loh. Harus memperhatikan ya dengan baik ya. Sampingkan rasa lukamu, karena sudah dirangkul, mengalirkan itu. Ternyata sudah tuang, lihat apa tuh namanya jalannya sudah sering sakit-sakitan. Membayangkan orang tuaku udah berubah ya. Gitu loh. Benar. Dengan keadaan orang tua, karena kita tidak ada di dunia ini kalau nggak ada orang tua deh. Bagaimanapun perannya mereka. True. Benar banget sih. Ya itu punya cahaya sendiri mengapa mereka lahir dan hadir di dunia. Dan kenapa Allah menjodohkan kita dengan orang tua kita? Karena itu adalah sesuatu yang Allah pilihkan untuk kita gitu loh. Iya kan? Dan yang penting Mbak Putri, nggak ada yang namanya mantan orang tua, mantan suami, mantan istri itu ada, tapi mantan orang tua sama mantan anak itu nggak ada. Betul banget sih. Aku jadi kangen orang tua aku. Sama, aku juga Masya Allah, ya aku di sini juga telepon Lalu seberapa ini tadi sudah kita bahas ya, mungkin beberapa poin. Mungkin kita langsung bisa masuk ke poin bagaimana pendekatan dengan apakah kita memiliki emotional support pada saat ini. Ini juga penting loh Mbak. Kenapa? Karena pada saat kita nggak punya emotional support dan kita berusaha menghadapi rasa luka itu, kita bisa tumbang. Jadi dipastikan benar. Kamu kuat dulu suami, bagaimana ada kamu dibantu terapis apa enggak, kamu bantu konselor apa enggak, kamu dibantu psikolog apa enggak, kayak gitu. Jadi kayak membantumu menguatkan dirimu lagi kan. Rasa takut terhadap sesuatu, trauma, luka kan besarnya kayak segundung kan bagi yang mengalami. Dan kita itu kayaknya kecil gitu kan. Nah, pada saat kita ditantang betul kan itu tadi nggak bawa bala perang contohnya, kita kan seolah mati konyol gitu kan. Jadi ini penting banget poin keempat ini menurut aku. Ya semuanya penting sih. Iya semua penting banget. Cuman kan kadang kita bahasnya slightly gitu kan. Jadi yang keempat ini penting ya menurutku. Kemudian apakah kita memiliki emotional support? Ya. Lalu seberapa parah dampak perlakuan orang tua kepada kita? Ini kita mereview lagi luka kita sejauh apa. Jadi lebih mengenal diri sendiri. Pesan saya sih pertama lebih mengenal diri sendiri. Kenali support system Anda. Kemudian mari kita hadapi bersama. Kira-kira begitu caranya. Nah ini selanjutnya adalah next step. Lanjut dong. It's okay. Yeah. You still have time. Yeah. Melakukan pendekatan kepada orang tua ini banyak orang yang nggak paham dan mungkin sedikit mengabaikan atau ya itu ada cara dan juga treatmentnya ya. Dan ini pentingnya ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi kedepannya ini untuk bagaimana mendidik anak, buah hati kita itu semua reflecting gitu kan ya Mbak. Betul. Jadi poin yang pertama ini ada beberapa opsi. Jadi 6 itu adalah opsi. Pertama adalah mencoba untuk memiliki pembicaraan yang intim dengan orang tua kayak aku sama ibuku tadi. Ini karena opsi, jadi bisa jadi treatment ini salah satunya yang pas bagaimana kamu lakukan itu kepada orang tuamu. Yang pertama itu mencoba untuk memiliki pembicaraan yang intim dengan orang tua. Ini aku ini sangat-sangat beruntung karena aku mendapatkan kesempatan ini.
Nggak semua orang, nggak semua anak bisa. Jadi cobalah berbicara intim dengan orang tua dan ada hasil yang sama-sama memuaskan. Kalau hasilnya nggak memuaskan, nggak apa-apa, off dulu dari hubungan itu tadi, memperbaiki diri sendiri, kemudian kembalilah bersilaturahmi, tapi jangan membahas dulu. Lupakan bahwa orang tua tuh nggak ngerti loh. Dan betul. ilmu parenting ini orang tua nggak paham, bener-bener nggak paham, dan mereka nggak tahu, apalagi kayak yang di desa apa segala macam kayak saya ya, tahu dari mana gitu. Bapak ibu saya lulus SD gitu. Wah, itu banget orang tuanya luar biasa. Itu kan, bapak tuh ini kan berarti luar biasa kan. Betul, banget. I'm so happy. Iya kan, jadi ya benar, beruntung lah. Pembicaraan ini tadi harus berakhir sama-sama memuaskan. Kalau nggak memuaskan, tidak apa-apa, mundur sejenak, perbaiki lukanya, kemudian kembali bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, menghadapi terapi bersama ini juga optimal goal ya, kalau seandainya bisa. Jadi nanti kalau seandainya anak, kita kan sudah generasi yang maju ya. Betul. Di perjalanan ternyata ada masalah sama saya, aku tidak akan keberatan untuk melakukan terapi bersama, karena betul. Harus terbuka untuk itu ya, Mbak ya. Harus terbuka untuk itu, terutama untuk generasi kita. Sekali lagi, tidak ada mantan orang tua dan anak. Jadi tolong terbuka dengan hubungan ini tadi. Kemudian ini yang ketiga, merubah batasan dan ekspektasi dalam diri sendiri. Ini penting, Mbak. Kenapa? Karena ini tuh banget. Iya. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki nilai diri, kita tidak akan terseret lagi pada drama orang tua. Kita, walaupun kita memaafkan orang tua itu ya kadang-kadang masih drama, tuh kan. Nah, biar gak drama-drama lagi, kita harus punya nilai diri. Jadi paling nggak kalau terseret drama orang tua, kita bilang, oh tidak, itu tidak sesuai dengan nilaiku sekarang. Gitu. Baik itu dikatakan ataupun tidak dikatakan. Betul. Lalu poin yang keempat, membuat list apa aja yang kita anggap bernilai dan berharga. Iya. Jadi ini kita akan melihat gitu kan, apa yang kita nilai berharga. Apakah ini keluarga, apakah ini adalah apa sih? Apakah nilai yang kita bawa dari keluarga ini akan sama dengan nilai yang kita, mana yang lebih berharga, buang yang tidak. Ini penting gitu. Jadi ini benar-benar harus, ini sih kita harus refleksi gitu loh. Betul. Bagaimana dan juga benar-benar memahami ke dalam seperti apa. Dan ini semua bisa ternyata keluar ya. Betul. Ternyata ada poin-poin yang aku anggap cukup menarik, itu mengurangi kontak, lalu yang keenam itu memutus kontak sementara ya, maksudnya ini. Iya. Sementara. Jadi kayak mundur ke belakang untuk sementara. Itu tadi, karena butuh waktu untuk mencerna apa yang sedang terjadi dan bagaimana healingnya gitu kan. Betul. Ini sebenarnya kalau saya kan saya menempuh tentang diploma of inner child di sini. Jadi healing of inner child. Di sini teks aslinya adalah tidak ada kata sementara, Mbak. Benarnya. Jadi I see. Jadi kenapa Mbak ngasih kurung ya itu? Karena itu adalah let's say itu teori Mbak Rinda ya. Let's say itu teori Mbak Rinda. Memang kuatkan tuh dalam kurung karena I got it. Ya gitu, karena karena kita bagaimanapun ini adalah ilmu dari dunia barat yang individualistik gitu kan. Kamu suka nggak suka pergi ya sudah gitu kan. Tetapi kan kita nggak bisa. Betul. Budaya kita tidak bisa seperti itu, dan aku pun tidak akan ikhlas kalau seandainya suatu saat nanti aku bakal berpisah sama orang tua tanpa menyelesaikan masalah ini gitu kan. Jadi sementara on off relationship gitu. Betul. Aku ada pertanyaan pamungkas untuk Mbak Rinda, pertanyaan terakhir gitu. Tapi bukan pernyataan sih. Mungkin kita bisa buka slide terakhir juga. Di situ mungkin bisa mengenal sosok yang sering kita ajak ngobrol dan juga kita resap ilmunya. Ini ada Mbak Rinda Amalia. Ini detailnya banyak banget, aku nggak bisa bacain satu-satu. Ini harus pakai kacamata karena emang aku minus Mbak Rinda. Saking
banyaknya. I'm so proud of you. Masya Allah. Ibu yang satu ini aktif sekali dan ini sangat menginspirasi. Jadi jangan khawatir yang merasa sudah menjadi ibu dan betul. tidak bisa mencari ilmu lagi. Anda salah. Ini adalah salah satu contohnya. Insya Allah menginspirasi banyak orang. Amin. Tentu saja kita kayak gini pun bisa sambil ngomong, bisa di rumah, bisa ngobrol sama anak, tetap bersama anak. Terakhir Mbak Rinda, mungkin Mbak Rinda sudah pernah ngobrol sama orang tua, terutama kepada ibu, secara intim bagaimana saling memaafkan. Tapi ada nggak hal yang belum Mbak Rinda sampaikan kepada orang tua dan boleh nggak di-share di sini? Apa ya hal yang harus sampaikan orang tua ya? Secara garis besar sih udah semua sih menurut aku gitu. Jadi mungkin kata-kata sayang. Aku nggak tahu sih. Kalau aku kan tipe orang yang sangat aku nggak tahu. Mungkin banyak orang di luar sana yang kita tuh agak sulit ya menyampaikan betapa cintanya kita kepada ibu gitu. Aku nggak tahu, mungkin Ibu Mbak Rinda nggak nonton ini, tapi ini bisa jadi perwakilan dari anak dalam mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua. Jadi kalau seandainya aku boleh ngomong ke orang tuaku, dan sebenarnya aku udah sering ngomong ke orang tuaku gitu kan, aku sayang bapak dan ibuku di setiap lakukan kesalahan beliau gitu kan, di setiap kebaikannya beliau. Aku menyayangi mereka berdua gitu. Ketika bapakku melakukan kesalahan sekarang gitu, aku melihat bapakku yang kepanasan jemput aku sekolah sepeda motor, atau bapakku yang naik bis berangkat ke kantor gitu kan. Ketika aku melihat ibuku gitu, aku melihat ibuku yang pakai baju sederhana di dapur, masak untuk anak-anaknya. Gimana yang sosok orang tua ini begitu mencintai kita sampai waktunya habis untuk kita. 33 atau 34 tahun orang tuaku hadir untuk aku, mengorbankan waktu 34 tahun, tenaganya, uangnya, perasaannya, semuanya untuk anak-anaknya gitu. Dan itu pengorbanan yang paling luar biasa yang orang tua kita kasih, karena waktu tuh nggak bisa diulang, Mbak. Gimana cara ngulangnya waktu? Betul. Jadi jika kita sebagai anak memaafkan orang tua kita, karena waktu nggak bisa diulang. 9 bulan itu waktu nggak bisa diulang. Contohnya kita bisa keliling dunia 9 bulan, tapi orang ibu kita memilih untuk melahirkan, mengandung kita dan melahirkan kita. Betul. Jadi kalau ada yang melihat ini, saya berharap semoga ini bakal banyak yang melihat. Setelah ini telepon orang tuanya masing-masing, telepon, katakan aku cinta orang tuaku karena pengorbanannya sangat terhadap aku. Sekarang aku maafkan orang tuaku dengan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian aku akan memaafkan diriku sendiri dan aku akan merangkul inner childku, aku akan merangkul masa kecilku hingga aku akan menjadi utuh sebagai manusia. Jadi ini adalah keterkaitan yang saling itu, Mbak. Thank you for sharing. Iya sih, iya banget. Apalagi semasa orang tua kita masih ada ya Mbak. Maksudnya sedih banget nggak sih di luar sana mungkin harus menelan pil pahit di mana sudah nggak bersama. Iya. Ya, itu. Perasaan. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Sama-sama. Apa masih ada yang kurang tadi? Gimana? Jadi perasaan kita tuh valid, tetapi luka kita tuh valid. Tetapi tipsku adalah ketika memaafkan orang tua, aku melihat seperti tadi aku bilang, aku melihat bapakku kepanasan jemput. Di saat bisa aja beliau itu menonton TV di rumah atau tidur. Ya. Melihat ibuku masak, bisa aja ibuku pesan makanan dari luar karena hanya untuk mengirit. Ibuku berkata 33 tahun hidupku untuk orang lain, tidak pernah untuk diriku sendiri, dan itu adalah pengorbanan orang tua yang paling besar.
pertama ibu. Karena sepanjang hidupnya, sejak kita lahir sampai nanti mereka itu meninggal, hidupnya untuk kita, tidak pernah untuk orang lain. Walaupun sekarang kita berusaha mengimbangi untuk tetap beraktualisasi diri, hidupku itu nanti untuk apa dan adik-adiknya dan untuk suami. Betul. Jadi itulah Arka, peluk cium Arka dong buat aku juga. I'm so happy to see that. Thank you so much, Mbak Rinda hari ini. Kita belajar banyak banget hari ini. Saya dan juga teman-teman insya Allah yang menyaksikan ini bersyukur sekali kita membahas ini gitu. Di masa sekarang kita jadi lebih tahu ilmunya daripada mungkin orang tua kita di zaman dulu gitu ya. Orang tua kita atau nenek moyang kita, orang-orang yang memang belum tahu ini semua. Terima kasih Mbak Rinda, kita ketemu lagi insya Allah. Oh iya, minggu depan bahasan yang lebih oke lagi. Nanti kalau kalau membutuhkan bantuan tentang mengenal diri sendiri, bisa mencari saya di Instagram saya @amalia_. Oke. Nanti saya tambahkan juga di description-nya. Ya. Terima kasih Mbak Rinda, terima kasih Arka sudah menemani. Terima kasih Allah, Arka. Thank you Arka. Dia lagi asik main. Thank you so much. Insya Allah nanti kita main-main lagi ya Arka, ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih sudah mampir di Putri Rimbawati channel. Barusan kita nge-live bareng Rinda Amalia. Iya.